Cuma sepanjang yang saya pernah lihat dan alami, ada perbedaan perlakuan oleh admin atau manajemen Facebook bagi pengguna yang berbayar dengan yang tidak berbayar. Kalau yang berbayar ini biasanya terdaftar dan tingkat, katakanlah mungkin kalaupun ada unsur penipuan sangat kecil, artinya masih bisa dipercaya. Tapi kalau kita beli atau kita jualan, katakanlah pasang di yang tidak berbayar, nah itu risiko penipuan bisa saja terjadi. Ya, jadi lebih efektif kita menggunakan yang berbayar. Nah, apa keunggulannya? Digital marketing ini setidaknya ada 5 poin. Pertama, kita bisa mengetahui berapa lama sih iklan video itu ditonton oleh pemirsa. Sudah menjadi perilaku penonton atau katakanlah penyaksi iklan. Kalau sekali iklan itu tidak menarik baginya, dia akan tinggalkan. Nah, tapi kalau iklan itu menarik, kontennya oke, maka orang akan peduli dengan iklan itu. Kemudian kita bisa juga mengetahui berapa persen konversi dari hasil penjualan setiap iklan yang kita tayangkan. Jadi konversi itu ya hasil imbas yang kita peroleh setiap kali iklan yang kita tayang. Kemudian juga bisa kita gunakan sebagai alat atau media untuk mengevaluasi mana iklan yang baik, mana yang tidak baik, mana iklan yang sangat direspekti oleh pemirsa, mana yang tidak. Jadi seandainya iklan itu tidak mendapatkan respek oleh pelanggan, oleh pemirsa, ya sebaiknya perlu dievaluasi. Mungkin desain iklannya yang kurang baik dan lain sebagainya. Kemudian juga dengan menggunakan digital marketing, kita bisa mengetahui berapa sih kemampuan digital trackingnya ini bisa kita hitung tingkat pengembalian investasi yang kita tanam pada usaha itu sendiri. Jadi dengan investasi sekian puluh atau ratus juta, melalui iklan kita bisa hitung berapa sih tingkat pengembalian investasi yang telah tadi kita tanamkan di sebuah usaha itu. Nah, terakhir, yang sangat umum adalah dengan digital marketing bisa menjangkau seluruh lapisan masyarakat dan konsumen dimanapun mereka berada. Tinggal lagi segmen pasar mana yang akan kita jangkau. Nah, bagaimana cara menggunakan dan memulainya digital marketing ini? Setidak-tidaknya pertama kita harus memiliki aset digital, perangkat-perangkatnya. Apa saja misalnya, termasuklah di sini website. Kemudian bisa juga menggunakan blog. Kita kenal banyak blog yang mungkin bisa gratis digunakan. Kemudian juga menggunakan media sosial seperti tadi. Siapa sih yang tidak kenal media sosial saat ini? Ya kan? Facebook, WA, IG, dan macam-macam media sosial yang ada. Nah, sebenarnya kalau kita teliti, kita simak, tumbuh kembangnya media sosial ini sekarang sudah beralih fungsi. Dari fungsi pertama sebagai media komunikasi penggunanya, malah sekarang sudah beralih menjadi media bisnis. Ya, kita tidak usah tahu siapa yang memulai, tapi itulah fenomena yang terjadi sekarang. Maka mau tidak mau, langsung tidak langsung, media sosial sudah bisa berfungsi sebagai media digital marketing bagi kebanyakan usaha. Ya. Kemudian, apa lagi yang kita miliki? Identitas usaha kita. Termasuklah di sini merek, logo, termasuk juga company profile dari usaha kita itu. Jadi kita bisa mempromosikan itu, memasarkan itu tidak hanya produknya, tapi juga bisa kita angkat brand, merek, logo, dan termasuk juga profil-profil dari usaha kita sendiri. Sehingga semakin memperluas dan mengembangkan jangkauan marketing dari usaha kita tadi. Jadi yang semulanya adalah berfungsi untuk mempromosikan produk, tapi sebenarnya adalah tidak hanya sebatas promosi produk itu semata. Nah, kemudian juga kita harus juga memiliki apa yang disebut dengan jejak online. Jadi kita harus juga bisa mengetahui bagaimana feedback dari pelanggan yang menonton atau katakanlah yang menyaksikan kegiatan-kegiatan marketing kita, digital marketing tadi. Nah, kemudian yang selanjutnya yang juga harus kita miliki adalah yang mengoptimalkan aset-aset itu
ya, sehingga bisa membangun brand, membangun merek yang luar biasa. Sehingga terjadilah perubahan yang seketika merek kita itu tidak dikenal, tidak bernilai jual, sampai pada waktunya jika merek itu sudah dikenal, maka berubahlah merek itu menjadi sesuatu kekuatan yang dahsyat. Izin Pak, waktunya 5 menit lagi. Oke. Ini itulah makanya kan 20 menit mau tidak mau kebut-kebutan gitu. Nah, ini setidaknya ada 4 kunci untuk bisa kita melakukan kegiatan digital marketing. Ya, pertama tadi berpusat pada sosial media. Kita tahu sosial media sudah merambah ke segala kehidupan masyarakat. Kemudian konten marketing, ya isinya apa. Kemudian mobile mindset, bahwasanya sekarang orang lebih senang mobile. Aktivitas pergerakan manusia mengikat manusia untuk pelan-pelan meninggalkan perangkat-perangkat yang sifatnya tetap, ya. Kemudian menggunakan big data. Nah, siapa pelaku untuk menjalankan digital marketing? Setidak-tidaknya ada 4 hal yang perlu kita pahami. Kita harus punya sumber daya manusia untuk mengelola ini. Pertama, kita harus punya katakanlah manajer atau divisi yang khusus mengelola media sosial. Termasuk juga tenaga khusus yang mengelola isinya, kontennya, kemudian tenaga khusus di bidang otomatisasi, termasuk juga tenaga-tenaga yang khusus memiliki kalian di bidang analis kegiatan-kegiatan marketing, analisis. Nah, cara kerjanya gimana? Nah, seperti ini, bahwa marketing itu tidak hanya sekedar untuk kegiatan yang berhubungan dengan promosi semata, tapi juga sebenarnya adalah menggunakan platform yang berbeda. Jadi bukan hanya untuk online advertising, tapi juga menggunakan platform Google atau media sosial. Faktanya bahwasanya tidak sedikit bisnis UMKM yang kecil itu tumbuh berkembang pesat dengan memanfaatkan kemajuan dunia marketing digital. Dan satu kunci yang penting adalah kita harus pahami segmennya. Di mana konsumen yang mau kita tuju, siapa target segmen konsumen yang akan kita tuju, kemudian lebih tepat media apa yang kita gunakan. Nah, strateginya yaitu strategi menarik konsumen, kita pancing, kita giring konsumen untuk baca iklan kita, ya, lawannya jemput bola. Tapi ini sebaiknya kita tarik mereka, kita pancing mereka untuk punya minat membaca, menikmati, menyimak tayangan iklan marketing kita. Ya. Kemudian kita dorong untuk juga peduli dengan iklan yang kita pasang. Nah, ada beberapa aturan yang perlu kita pertimbangkan dalam digital marketing ini adalah, pertama adalah harus ada satu target segmen pasar siapa yang mau kita tuju. Kemudian memperluas peran merek dagang kita secara global, secara luas. Jadi inilah fungsi merek. Jadi merek itu pada awalnya mungkin dianggap sepele, tapi ketika sebuah merek punya kekuatan, punya nilai jual, maka disitulah investasi kita bisa mudah dikembalikan. Gunakan harga yang kreatif. Harga kreatif ini maksudnya bukan berarti murah dan juga bukan berarti mahal. Ciptakan harga yang sangat memotivasi, memancing minat orang minimal untuk tahu. Kita kenal kalau di mall itu kan menggunakan harga yang aneh. 999 juta yang bisa memudahkan konsumen bisa tertarik. Kemudian ya gunakan juga kegiatan uji coba, eksperimen, penelitian yang sifatnya bisa melakukan penyesuaian terhadap kondisi lingkungan. Ya, ini beberapa bagian. Nah, ini satu kunci kalau kita mau iklan. Saya sering bilang sama mahasiswa, ini namanya istilahnya atau IDAS. Pertama, iklan itu harus bisa membuat orang sadar, minimal dia tahu. Yang kedua, upayakan iklan atau digital marketing yang kita gunakan itu adalah menarik orang yang melihat, menarik orang yang membaca. Sehingga yang ketiga, dari mereka sudah berminat, kita harapkan muncul keinginan untuk membeli. Ingat ya, belum membeli, keinginan untuk membeli. Nah, sampai di poin ketiga itu sudah setengah modal bagi kita. Yang susahnya itu tidak sadar, yang susahnya itu tidak minat. Tapi kalau mereka sudah sadar, oh ini mobil,
Oh bagus ya, berarti udah masuk kedua itu. Wih kalau begitu boleh juga ini. Nah, berarti sudah masuk ketiga. Minat. Langkah yang keempat, usahakan mereka bisa masuk ke action, melakukan tindakan untuk membeli. Yang terakhir yang harus kita kunci adalah setelah mereka beli, ciptakan kepuasan di hati mereka. Nah, kita ini kan banyak juga kalau pedagang tradisional, yang penting laku, penting aku dapat duit, udah itu sudahlah. Wah itu sekali itulah orang belajar. Yang penting itu begitu mereka mau beli, mereka puas, besok dia akan datang kembali beli. Itu disebut dengan AIDAS. Narasumber waktunya. Iya. Nah, terakhir Ibu, Bapak, pemirsa semua ini beberapa contoh saja. Ya, web Gramedia. Sekarang Gramedia itu sedang berubah jualan, tidak lagi jual buku, ya, jual macam-macam karena imbas memang gaya pola bisnis sekarang. Mereka juga tidak bisa lagi mengharapkan orang datang ke sana beli secara face to face karena sudah beralih 60% menggunakan media online. Ini Tokopedia, maaf saya sebut nama. Oh ini ratingnya tinggi, termasuk juga tempat saya belanja ini. Nah ini kutu-kutu-buku.com. Dan terakhir, baik ya. Baik Bapak Ibu sekalian, pemirsa peserta webinar, mungkin karena batasan waktu yang diberikan sangat terbatas. Saya akhiri dulu sampai di sini paparan ini. Untuk selanjutnya saya serahkan kepada Ibu moderator. Demikian, terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ibu. Baik Pak, terima kasih. Silakan Ibu. Sudah selesai dan sudah Bu, sudah selesai. Webinar. Nah, mana Pak Ibu nih? Tidaknya berapa tidur sekarang? Ada yang sinyal kayaknya tuh. Iya. Terus sejam tidur. Enak nih Bu. Baik, mungkin selagi menunggu Bu Silvi, kita langsung ke Bu Laura aja ya. Jadi begini. Gimana Bu Laura? Lanjut Pak, boleh. Ya, monggo Bu Laura silahkan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selamat siang. Selamat mengikuti acara webinar pada hari ini. Dan saya juga sangat berterima kasih kepada Ketua RTIK Kota Jambi yang sudah memilih saya untuk berbagi. Jadi saya di sini narasumbernya, artinya kita sharing ya. Saya sharing pengalaman saya di perusahaan terdahulu. Saya 5 tahun, saya sebenarnya 10 tahun di PT Anjungan Buana Wisata atau Kampung Raja. 5 tahunnya sebagai manajer marketing dan 5 tahunnya lagi sebagai finance accounting. Nah, terakhir saya menjabat sebagai posisinya adalah manajer marketing di Kampung Raja, salah satu taman wisata yang terbesar di Kota Jambi ini. Jadi di sini saya sharing apa yang sudah saya pernah lakukan di sana. Hal ini juga diharapkan bisa membantu rekan-rekan teman-teman dari UMKM khususnya untuk bisa meningkatkan penjualan atau pemasaran secara digital, dikarenakan saat ini kan Corona, COVID-19 ya kan, situasinya kita sudah tidak bisa lagi bertemu dengan pelanggan secara tatap muka, maka dibutuhkanlah suatu sarana yaitu digital marketing ya. Nanti saya harapkan juga sharing session yang saya berikan juga ada interaktifnya dari rekan-rekan sekalian. Baik, saya akan mulai dulu untuk sharing screen-nya. Oke, bisa dilihat? Sudah tampil Bisa semua? Bu, bisa. Oke, baik. Oke, tadi untuk konsep digital marketing secara luas sudah dipaparkan oleh
pemateri 1 ya, narasumber 1. Nah, di sini saya hanya mengulas sedikit saja tentang perbedaan digital dan offline marketing ya, atau bukan digital ya. Kalau digital tadi menggunakan tidak menggunakan teknologi internet seperti website, medsos, dan email dan lain-lainnya. Kalau offline masih menggunakan sistem promosi secara tradisional, yaitu menggunakan brosur, baliho, ya kan, iklan pertelevisian. Nah, tadi kelebihan digital marketing juga secara sepintas juga sudah jelaskan ya. Saya boleh skip saja untuk ini, ya kan. Menemukan target pasar yang tepat. Nah, ini. Jadi sebelum memulai usaha, kita harus tentukan dulu target usaha kita itu apa, ya. Jadi untuk menargetkan usaha atau kita segmentasi pasar, jadi kita harus melakukan yang pertama analisis untuk demografi. Kenapa? Karena dengan demografi kita harus tahu siapa segmen pasar kita berdasarkan usia, tingkat pendidikan, jenis kelamin. Jadi kita tahu produk yang mau kita pasarkan ini khususnya segmennya kemana, ke orang tua kah, ke anak-anak, ya. Persona, untuk persona adalah sebuah riset pasar khusus. Jadi seperti hobi, ya, karakter, atau rutinitas. Jadi kita tahu ini rutinitas ibu-ibu nih kalau ke pengajian biasanya apa, ya, misalkan gitu. Jadi bisa jadi segmen pasarnya adalah ke sana, jadi kita tahu produk apa yang mau kita pasarkan nanti. Dan tingkah laku digital. Nah, kalau tingkah laku digital ini biasanya tadi pemateri 1 juga sudah singgung bahwa misalkan orang sekarang internetnya atau sering menggunakan PC atau mobile. Artinya pakai handphone kah atau pakai laptop kah? Ya, terus media sosialnya berapa jam mereka habiskan untuk di media sosial. Nah, untuk tingkah laku digital ini saya akan kasih tips ya, dan hanya di RTIK saja saya bocorkan ya. Di dalam ilmu marketing, tingkah laku digital, jadi untuk pelaku UMKM yang kalian juga pasti sudah punya medsos, yaitu Facebook dan Instagram, kalau mengupload itu tidak perlu setiap hari ya, karena ada orang yang jenuh juga dengan postingan setiap hari. Besok dia posting, hari ini dia posting lagi, yang ketiga dia posting lagi, bosan orang. Jadi berdasarkan riset dari teman-teman internet online marketing, itu hari riset itu 3 kali dalam seminggu. Hari apa saja? Yaitu hari Rabu, Kamis, dan Sabtu. Nah, di situ sudah dianalisis sebelum jam pukul 18.00 waktu Indonesia bagian Barat. Nah, itu adalah waktu-waktu yang berdasarkan analisis ya, internet marketing kita, bahwa itu adalah waktu yang paling potensial untuk kalian untuk mengupload barang jualan kalian, ya kan. Di situ adalah hari-hari di mana orang yang gencar sekali menggunakan handphonenya atau menggunakan waktunya di media sosial. Jadi ingat harinya Rabu, Kamis, dan Sabtu sebelum pukul 18.00 waktu Indonesia bagian Barat. Itu adalah hari mereka atau tingkah laku digital yang sudah dipelajari. Nah, itu ilmunya. Nah, itu yang saya bagikan. Kalau kalian mau coba, silahkan kalian bandingkan ya kan, sebulan ini kalian postingnya 3 kali dalam seminggu dengan bulan depan yang kalian akan balik ke habit. Nah, rasakan perbedaannya seperti itu. Itu sharing saya. Itu website dan landing page. Tadi udah di sepintas juga udah dijelasin ya, untuk CEO-nya juga jadi riset pasar. Jadi ada 5 browser bagus yang disarankan, yaitu bisa pakai Firefox, Chrome, Opera Mini, Safari, dan Internet Explorer. Jadi kalau kalian mau browsing, itu ada 5 yang bagus yang disarankan. Sedangkan untuk riset pasar, kita harus mencari terlebih dahulu kata kunci. Nah, kata kunci ini kita bisa lakukan di mesin pencarian, yaitu di google.co.id, dengan Key Planner juga bisa, dengan Google Trend juga bisa. Nah, kalau kita mau mengukur kompetitor atau pesaing kita atau produk yang sejenis, kita dapat ceknya di Alexa, linknya Backlink Watch, PageRank Checker. Nah, di situ. Nah, di sini saya mau sharing langsung bagaimana menentukan kata kuncinya ya, karena riset pasar untuk digital marketing itu berbeda dengan riset pasar yang offline. Kalau offline sulit untuk dijalankan. Nah, kalau untuk digital marketing bagaimana, saya akan berbagi. Nah, caranya untuk menentukan kata kunci, kita cari yang lagi trending. Nah, seperti di Google ya, kita klik dulu di sini, google.com. Oke, nah ini adalah mesin pencarian. Nah, ini juga bagi yang belum tahu ataupun belum awam, nah di sini ada searching. Misalkan kita UMKM-nya apa sini? Keripik ya, saya klik. Nah,
ini adalah mesin pencarian. Mesin pencarian ini adalah mesin yang Google ini sangat dipercaya sekali ya. Jadi di sini adalah sudah disusunnya berdasarkan teratas, yang mana yang paling sering dicari atau most wanted lah bahasanya ya. Nah, seperti Laura, kita Google-nya klik. nggak kelihatan tuh. Oh, nggak Google-nya nggak kelihatan. kelihatan, Laura. Oke, sekarang? Oke, sip. Oke, baik. Kelihatan dulu. Jadi sini saya sudah klik di mesin pencarian Keripik. Jadi riset pasar yang pertama untuk digital marketing, kita harus tahu dulu sebenarnya orang di dalam di dunia digital ini mencari apa sih? Keripiknya keripik apa? Ada banyak keripik. Di sini keluar keripik singkong, keripik kaca, keripik bawang, keripik pisang, pisang Lampung. Nah ya, sampai ke keripik sanjay. Ternyata keripik sanjay malah urutan yang agak ke bawah ketimbang keripik singkong. Jadi rekan-rekan UMKM mungkin bisa jadi sebuah trik tersendiri dengan ilmu marketing yang saya bagikan ini. Jadi ternyata mesin pencarian ini nggak bohong. Jadi keripik yang paling dicari ya di dunia digital ini adalah keripik singkong. Nah, bisa jadi untuk segmen pasarnya ataupun produk yang mau dijual itu adalah keripiknya adalah keripik singkong. Nah, seperti itu. Nah, di sini kita bisa lihat trennya saat ini di mesin pencarian untuk menentukan riset pasar kita selanjutnya. Misalkan kalau seandainya rekan-rekan mau mencari batik ya sebenarnya ya, batik tulis, batik Jambi, ada nggak? Nah, ya, jadi kalau rekan-rekan UMKM, kalau misalkan di batik, nah batik ternyata yang paling ngetren itu batik Angso Duo. Ada batik lirik, ada batik berkah, ini nama tempat ya, Duren Pecah, motif Batanghari. Nah, ini salah satu juga merupakan salah satu riset pasar dalam dunia digital marketing yang kita gunakan. Nah, ini disebut juga dengan kata kunci atau keyword. Jadi nanti teman-teman bagi yang pengguna media sosial pasti sudah tahu ya hashtag tagar ya, itu adalah yang dimasukkan adalah kata kunci. Jadi kalau kita menjual produk, misalkan produk kita tadi kita contohnya keripik saja ya. Nah, keripik. Nah, keripik yang kita jual ini bagaimana jenisnya? Keripik singkong misalkan itu. Keripik singkong. Nah, di sini kan ditulis ada keripik singkong. Kita lanjutin lagi. Jadi, misalkan kita sudah menentukan bahwa keripik yang mau kita jual atau pasarnya itu digital marketingnya adalah keripik singkong. Nah, ternyata setelah kita lanjutkan lagi pencarian, keripik singkong ini ada lagi jenis-jenisnya. Ada keripik pedas, balado, malah balado Padang, renyah, pedas, berapa kalori. Mungkin orang ini jadi keunggulan tersendiri bagi dunia UMKM yang mau memasarkan produknya. Misalkan, oh ternyata orang sudah mulai aware nih dengan keripik singkong yang berapa kalori. Jadi mungkin jadi sebuah keunikan di keripik kita juga kita bisa mencantumkan berapa kalori di dalam kemasan keripik kita. Nah, itu riset pasar. Riset pasar ini sebenarnya sangat luas sekali ya kalau memang mau dilakukan gitu ya. Ini baru di satu mesin Google. Nanti di mesin pencarian yang lain rekan-rekan juga bisa coba dengan cara seperti ini. Nah, begitu juga dengan menggunakan media sosial seperti Facebook dan Instagram. Nah, itulah gunanya tagar. Nah, bagi kalian yang punya Instagram nanti bisa di search di pencarian ya kan. Kalian klik keripik ataupun apapun yang jenis bahan yang kalian jual untuk ini silakan di searching. Nah, itu adalah kata kuncinya. Jadi kata kunci itu silakan dipakai di tag. Jadi waktu kita ngepost foto pada saat berjualan tadi, kita ke postnya tadi hari Rabu, Kamis sama Sabtu ya. Nah, pada saat hari Rabu, Kamis, Sabtu, kalau kita mau ngepost, nah kita tagnya itu adalah barang-barang atau keyword yang sudah kita cari seperti sebelumnya. Jadi nggak sembarangan. Nah, itu ilmunya di digital marketing. Jadi kalau seandainya rekan-rekan mau, biasanya kan hashtag kota Jambi, Jambi punya kita, hashtag ini. Nah, itu kita nggak bisa lagi hashtag yang seperti itu. Tetapi hashtag yang sudah punya ilmu digital marketing, kita sudah tahu kemana segmen alamat pencarian yang paling banyak dicari orang. Nah, itu salah satu untuk riset pasar digital marketing melalui keyword. Nah, biasanya kalau seandainya kalian punya web, blog ataupun yang sebagainya, itu kalian kan kita pernah lihat orang jualan hashtagnya banyak banget, di tagar banyak banget ya. Nah, itu adalah sebenarnya kata kunci. Jadi kalau begitu orang search
dia misalkan keripik singkong pedas, dia masuk ke halaman web kita. Nah, itu juga nanti ada banyak trik bagaimana website kita bisa muncul di halaman depan Google atau pencarian. Nah, itu juga ada tips dan triknya melalui SEO tadi, melalui optimalisasi search engine tadi. Nah, di situ kita bisa mengeping. Nah, bahasanya nanti ada kegiatan optimalisasi, kita ping website kita, nanti bisa jadi nanti paling sering di ping itu akan muncul di halaman depan Google. Nah, itu juga salah satu trik dan tips dari marketing untuk di era digital marketing ini yang belum banyak diketahui. Nah, yang pertama silahkan bagi yang punya UMKM, cari kata kuncinya di Google sendiri, yang mana punya kalian, jadi bisa langsung diaplikasikan ya. Nah, setelah itu mulailah merubah tag tagar kalian dengan search kata kuncinya itu. 5 menit lagi tanya jawab Ibu Laura. Boleh, nanti saya langsung ke situ aja ya. Oke, yang di sini masih ini jelas gambarnya? Share-nya? Masih Bu, masih. Oke. Baik, nah ini daftar kata kuncinya. Jadi kalau kita punya satu produk, misalkan UMKM keripik tadi, nanti buat hashtag keripik balado, hashtag keripik padang, hashtag keripik pedas. Nah sepertinya itu ada rumusnya. Jadi keyword, judul, dan title dipisahkan dengan tanda koma dan di spasi. Nah seperti itu. Nah keyword tagline itu dipisahkan dengan tanda koma juga dengan tanda spasi. Sama seperti itu. Nah, jadi kalau seandainya ini khusus untuk yang di web ya, untuk tagline keyword ini. Kalau yang untuk di Instagram biasanya kan kita pakai tagar ya. Tagar langsung namanya. Nah, itu bisa nanti langsung diaplikasikan. Nah, ini saya juga buat cara membuat website, tapi ini nanti slide-nya kan bisa dibagi ya. Nanti bisa dipelajari sendiri untuk cara membuat website. Seperti contohnya kita harus punya dulu akun email. Nah, namanya era digital, kita harus punya email. Jangan sampai kebanyakan nih pelaku UMKM juga sering kadang buat Facebook tapi lupa password atau email. Nah, email itu harus hal yang penting gitu ya. Kemanapun itu jangan sampai lupa di era digital marketing ini. Karena nanti kalau seandainya lupa, hilang atau apa, nah dengan alamat email yang kita simpan dan passwordnya jangan sampai lupa, itu akan mempermudah kita. Karena kemana-mana pun buat website pun juga harus punya email. Nah, ini seperti ini kita akses dulu, sign in ke Gmail, ya kan? Terus kita connect ke google.co.id, kemudian ketik WordPress. Nah, WordPress ini adalah cara membuat website yang gratis. Nah, nanti ada juga yang berbayar. Kalau seandainya mau berbayar sih memang kita punya local host tersendiri ya. Ini saya ajarin yang gratis. Kalau Pak Epi bilang tadi harusnya berbayar, kalau saya masuk ke dalam kategori kalau ada yang gratis, kenapa yang berbayar, Pak? Seperti itu. Jadi saya buat websitenya itu dengan WordPress. Nah itu WordPress. Selanjutnya kita klik di WordPress itu create a free website or blog. Nah, seperti ini ya. Nanti muncul tampilannya seperti ini. Baru klik get started. Setelah itu masukkan alamat email. WordPress-nya nggak kelihatan Bu. Gimana? WordPress-nya nggak kelihatan. WordPress-nya nggak kelihatan. Kurang besar ya ini ya. Di tampilannya masih Google tuh Bu. Oh yang masih keripik singkong tadi Bu. Masih keripik singkong. Masih keripik singkong, belum pindah dia. Belum pindah deh kayaknya. Oke, ini ya kelihatan Bu. Oke Bu. Oke, sip. Nah, tadi ini ya, cara membuat website. Tadi sudah login, get started ya. Setelah itu masukkan alamat email, password, dan klik login. Nah, jadi muncul tampilan seperti ini. Nah, jadi kalau untuk mudahnya, untuk yang pelaku UMKM, kalau yang baru mengenal website, bisa klik welcome page for my site. Nah, ini. Jadi akan muncul tampilan seperti ini. Nah, sudah ada template-templatenya. Nanti kalian bisa skip for now aja dulu.
Ya, setelah itu masukkan alamat web yang kita inginkan. Misalkan tadi kita punya keripik balado. Nah, dalam digital marketing, yang nama icon produk kita itu harus dijargon-jargonkan. Artinya paling sering disebut-sebut. Jadi kalau kita jualan yang tadi keripik singkong, sebutlah website kita jangan keripik balado. Boleh keripik balado, tapi yang utamanya apa? Keripik singkong. Jadi yang dikenal mau apa nih? Yang dikenal mau keripik baladonya kah atau keripik singkongnya kah? Ya, pilih salah satu, dimasukkan ke dalam alamat web. Jadi www.keripik atau makanan renyah atau keripikbalado.com gitu ya. Nah, setelah itu akan muncul laman seperti ini. Jadi kita klik di sini web, kliknya kita buka. Nanti bisa kalian pelajari sendiri ya. Nanti saya share untuk materinya ini. Setelah itu muncul tampilan seperti ini, klik yang free. Ya, karena di sini juga ada yang berbayar. Nah, karena kita tadi yang gratisan, modal gratisan, kita klik yang free atau gratis. Nah, setelah itu akan muncul tampilan seperti ini, kita klik create my account. Ya, isi tadi emailnya, password, username, dan muncul tampilan seperti ini. Berarti website kita atau WordPress kita sudah selesai, kita klik continue. Mudah sekali. Ya, terus nanti balik ke email confirm now. Nah, kalian sekarang sudah punya alat untuk mempromosikan barang-barang jualan kalian, ya rekan-rekan UMKM di WordPress yang gratis. Nanti bisa dicoba, ya. Kata kuncinya jadi saya sudah bagikan triknya. Jadi ini saya kasih tips membuat tampilan website dan landing page-nya yang baik. Yang pertama itu sederhana aja, tidak usah rame. Ya, terus responsif, artinya kalau orang bertanya kita cepat jawab. Ya, terus konsistennya tadi 3 hari tadi, Rabu, Kamis, Sabtu. Nah, konsisten di 3 hari itu, jangan kehilangan hari atau 1 minggu satu kali itu nggak boleh. Kalau konsisten itu namanya 3 kali seminggu ya 3 kali seminggu. Terus desainnya juga harus menarik, ya, terus efisien, kata-katanya pun juga harus efisien. Terus bagaimana mengukur website kita itu sukses, ya, atau landing page-nya. Jadi alat atau tools yang digunakan, ya. Bisa tanya jawab, Bu Laura? Boleh. Jadi nanti ngukurnya bisa pakai alat namanya Google Analytics. Nah, nanti di situ kalian bisa search langsung, ya kan, bagaimana cara penggunaannya. Jadi lebih ke sharing gitu. Silakan Ibu moderator. Baik. Wah, luar biasa sekali materi dari narasumber kita ya, teman-teman peserta webinar. Selanjutnya ini kita masuk ke sesi tanya jawab. Ini sesi yang menarik karena ada 2 voucher potongan umroh bagi penanya terbaik versi panitia relawan TIK nih. Nah, kita punya 15 menit, saya langsung buka aja untuk 2 penanya. Silakan teman-teman yang mau bertanya, baik kepada Pak Evi maupun Ibu Laura menggunakan fitur raise hand pada aplikasi Zoom Anda. Silakan. Ada Vira Aryati ya. Vira Aryati ini mahasiswa-mahasiswa sekarang ini keren-keren ya Bapak Ibu. Selain belajar, mereka juga sambil rebahan-rebahan gitu, dagang sesuatu menggunakan digital marketing. Mungkin kita langsung ke Vira Aryati sambil menunggu satu penanya lainnya. Kepada Vira Aryati, boleh di-unmute speakernya, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan dulu, saya Vira Aryati, mahasiswa jurusan manajemen di Universitas Dinamika Bangsa Jambi. Jadi di kesempatan ini saya ingin bertanya kepada Ibu Laura mengenai jadwal yang baik bagi pelaku UKM untuk memposting iklan atau foto dari produk yang dia punya. Itu kenapa harus bagus itu 3 kali seminggu, tapi pertanyaannya kenapa harus hari Rabu, Kamis, dan Sabtu? Bisa jadi kenapa tidak hari Selasa atau hari weekend, Minggu yang waktu luang bagi orang untuk mengecek sosial media. Jadi pertanyaan saya itu, kenapa harus Kamis dan Sabtu, Ibu? Ada
waktu spesial di hari-hari Tunggu ini. ya. Terima kasih. Oke, Vira Aryati, bagus sekali pertanyaannya. Satu lagi penanya, silakan menggunakan fitur raise hand pada Zoom Anda. Tunggu ya. Udah mau kelar. Siapa ya? Izin saya dari TIK Kota. Oh, Tony itu. silakan. Pak Tony ya? Ya. Oh, monggo Pak Afiantoni SPMSI. Monggo Pak. Terima kasih Ibu Moderator. Dari materi yang paling awal tadi yang saya lihat Ketua RTIK Nasional ya, Pak Haji ya. Pak Fajar Eridianto. Kemudian dari materinya Pak Yani dan Koperasi UMKM, kemudian dari materinya Bapak ya, hal yang paling menjadi pikiran saya Webinar, pakai WhatsApp, pakai Zoom. pengelola TIK Yang sudah pernah jalan. ada sisi lemah Siapa dosennya? dalam penguatan kerjasama antar pihak stakeholder. Ini pertama di sini Mulai. Pakai apa Pak Arif? forum ini sebenarnya sangat bagus. Kalau bisa dilakukan lagi pada waktu yang akan datang, jangan hanya berhenti di sini. Kita sebaiknya memang melibatkan stakeholder di luar yang ada sekarang seperti vendor operator. Mereka ini kan mereka yang dapat uang sebenarnya dari kesini bukan menggunakan jasa digital ya. Kemudian yang saya ingin gerakkan di sini, relawan TIK ini seharusnya bisa berkolaborasi dengan pemerintah, dengan operator untuk bisa bagaimana mencerdaskan UMKM dalam menggunakan fitur online shopping tadi seperti yang Bu Laura paparkan tadi. Kalau yang materi Bu Laura sampaikan tadi langsung ke UMKM, saya yakin nggak akan dapat. Karena beda daya tangkap UMKM dengan kita yang berada dari lingkungan formal. Itu satu. Artinya di sini dibutuhkan di sini ialah relawan. Kita berharap yang materi Bu Laura tadi ada di sini adalah relawan TIK-nya yang kita cerdaskan dulu. Lalu relawan inilah yang akan menjadi penyuluh, pencerah, pembimbing dalam menggunakan marketplace atau tata cara teknik menggunakan marketplace itu. Itu mungkin satu hal. Berikutnya mungkin ke Pak Wawan. Pak Wawan itu sudah besar sekali nih, bukan lagi Stikom. Kita berharap Pak Wawan bersama kita dalam pengabdian masyarakat, karena ada kaitan juga pengabdian masyarakat di rumah dan masyarakat TIK dari pemerintah kota. Mungkin itu ya, kalau kami berharap memang koordinasi harus berkuat, karena zamannya memang zaman pandemi, tidak kita melakukan interaksi sosial secara langsung, berbasis hal. Itu aja, tidak tapi semacam dialog. Terima kasih, moderator. Assalamualaikum. Baik. Terima kasih tanggapannya Pak Afiantoni SPMSI. Sebelum kita masuk ke penanya berikutnya, mungkin kita jawab ya Bu Laura. Pertanyaan dari adik Vira Aryati, kenapa sih jadwalnya Rabu Kamis Sabtu? Saya kan kuliahnya Rabu Kamis Sabtu gitu. Waktu saya di kuliah ya. Jadi ini berdasarkan dari survei ya, nanti bisa dilihat untuk lembaga surveinya di vintage.id. Biasanya mereka melakukan survei terhadap kebiasaan dari pengguna media sosial. Nah, seperti kalau untuk Facebook kita contohkan itu waktu yang terbaik ya untuk mengunggah konten di Facebook itu biasanya adalah pada hari-hari jam kerja.
ya, yaitu pada kenapa jam kerja di antara range jam 1 sampai dengan jam 4 sore. Nah, pada jam-jam sibuk tersebut, banyak pengguna Facebook yang membuka situs Facebook di komputer mereka dan memeriksa timeline Facebook. Jadi, ketika dirasa sedang bosan, dia kan butuh inspirasi di tempat kantor, mereka sering membuka Facebook. Jadi, itu berdasarkan apa? Berdasarkan dari analisis ilmiah atau pengkajian ilmiah, ya, di lembaga survei yang mengatakan bahwa orang itu sering online ya ataupun mengakses Facebook di jam-jam tertentu. Nah, kalau kita tahu itu ilmunya, nanti kalian juga bisa browsing di internet jam kapan yang terbaik untuk media sosial. Karena masing-masing media sosial juga butuh punya range-nya tersendiri di jam-jam. Kenapa nggak di weekend? Karena di weekend orang jarang untuk menggunakan handphone, ya, apalagi di hari Minggu. Kenapa di hari Sabtu? Karena hari pertama mereka weekend. Kalau sudah hari Minggu, mereka sudah kebanyakan langsung ke kebiasaan atau rutinitasnya, karena besok sudah mau masuk kerja lagi. Jadi di rutinitas jam kerja biasanya di jam istirahat siang, itu yang 1 siang ya, jam 1 sampai dengan jam 4, kita contohkan yang Facebook tadi, kita biasanya scrollnya di jam itu. Kenapa nggak di jam 8 pagi? Karena orang masih kerja. Apalagi di hari Senin, di hari-hari sibuk kerja. Jadi ini bukan kata saya, tetapi berdasarkan survei online, dikatakan bahwa waktu terbaik untuk melakukan upload barang jualan di media sosial itu adalah hari Rabu, Kamis, dan Sabtu. Untuk detail lebih tepatnya medsosnya apa, penggunanya seperti apa, karena kan media sosial pun punya segmentasinya tersendiri, ya. Seperti Instagram itu punya segmennya sendiri, ya kan. Kalau yang profesional biasanya mereka pakai LinkedIn, ya. Nah, itu seperti itu. Jadi, silakan untuk lebih jelasnya, silakan bisa browsing. Jawaban dari saya itu adalah berdasarkan dari lembaga survei Tim.id mengatakan bahwa hari Rabu, Kamis, Sabtu itu adalah waktu yang terbaik. Seperti itu. Baik, terima kasih. Silakan dicoba ya. Nah, kita punya satu penanya lagi ini, yaitu Kanaya Puspa Kiranali. Silakan Kanaya. Mikrofonnya bisa di-unmute. Selamat sore, Ibu. Ini saya mau bertanya kepada Ibu Laura. Saya adalah salah satu pemegang akun media sosial dari suatu tempat wisata. Dan bagaimana cara kita memposting postingan tentang tempat wisata kita keluar itu supaya terlihat menarik. Itu pertanyaan saya. Terima kasih. Iya, terima kasih Kanaya. Anda bertanya pada tempat yang sangat tepat, karena kita tahu pengalaman Ibu Laura ini 10 tahun di PT Anjungan Kampung Raja ya Bu ya, bukan Kampung Raja. Boleh nanti dijawab kenapa Kampung Raja bukan Kampung Raja bahasa Jambi gitu. Tapi sebelumnya pertanyaan Kanaya dulu, gitu, silakan kepada Ibu. Di unmute Bu.